yang ada. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan sebuah perangkat penelitian dengan metode penelitian yang namanya usability Nelson. Ya, ini Nelson ini penemunya, ya, penemunya masih ada sampai sekarang. Jadi ini tentang usability, tentang bagaimana Anda mendapatkan penilaian yang tepat pada sebuah perancangan aplikasi, terutama penggunaan softwarenya pada saat Anda menilai software itu baik atau tidak. Software atau e-commerce atau apapun juga ya. Baik, nanti kita akan coba bagaimana menggunakannya. Saya akan coba masuk ke presentasi awal dulu. Ya. Mahasiswa silahkan melihat. Baik, ini adalah presentasi awalnya, metode penelitian usability Nelson. Usability Nelson ini dikenal dengan metode penelitian untuk penggunaan website, ya, atau tampilannya dulu. Mata kuliah Anda adalah Human Computer Interface. Nah, bagaimana Anda melihat suatu aplikasi bagus atau tidak? Nah, ini akan sebenarnya penelitiannya kan diberikan kepada user atau pemakainya. Nanti kita coba praktek bagaimana user dan pemakainya menggunakan ini. Baik, salah satu metode ini mengukur tingkat kualitas dari sistem yang mudah dipelajari. Ya, salah satu aspeknya adalah satu di usability Nelson ini adalah learnability. Mudah dipelajari, ya. Mudah dipelajari adalah ketika Anda ketemu satu aplikasi, mudah nggak orang mempelajari aplikasi tersebut. Anda mendesain aplikasi, mudah nggak aplikasi itu diketahui oleh rekan Anda atau orang yang sama sekali belum tahu, mudah nggak dipelajari dari nol. Nah itu learnability. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan di learnability, nanti harus ditanyakan kepada usernya, mudah nggak pakainya gitu. Nah, oke. Selanjutnya, ya kalau dalam deskripsinya menjelaskan tingkat kemudahan user menyelesaikan tugas dasar ketika pertama kali mereka melihat berhadapan dengan sistem yang ada. Nah, mudah, fungsi-fungsinya Anda buat mudah, sistem toolnya Anda buat mudah, dan macam-macam. Kalau di e-commerce, transaksinya dibuat mudah, kemudian penawaran barangnya dibuat mudah, displaynya mudah, dan macam-macam sama semua yang Anda lihat itu harus dimudahkan si user. Jadi percuma kalau Anda tidak membuat suatu aplikasi yang rumit karena user akan malas menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua adalah efisiensi. Efisien, sebuah aplikasi yang Anda ciptakan, tool-toolnya efisien nggak untuk menjelaskan. Nah, di sini menjelaskan seberapa cepat pengguna menyelesaikan tugas yang pada saat user pertama kali mempelajari web tersebut. Bukan web saja, kayak e-commerce. E-commerce juga. Anda coba lihat, mudah nggak orang memesan barang sampai terjadi transaksi, sampai terjadi pembayaran, sampai barang itu diterima. Nah, itu seberapa efisien Anda membuat tool-toolnya. Jika hal itu tidak efisien, nah itu merupakan satu masalah, gitu ya. Nah, toolsnya apa saja, pemesanan barang, pembelian barang, transaksinya, pembayaran menggunakan fintech, silahkan. Itu harus diteliti, karena hal tersebut akan menyusahkan orang atau enggak, gitu ya. Misalkan Anda pakai salah satu e-banking juga, apakah itu mudah digunakan, apakah bagaimana? Nah, silakan itu dipelajari, gitu ya. Nanti desain semudah mungkin, gitu. Kalau sulit, ya percuma saja, gitu. Ya, oke. Kemudian memorability. Nah, tool yang Anda ciptakan tersebut memudahkan pengguna enggak untuk menggunakannya gitu. Nah, ini salah satunya juga.
mudahkah dipakai dan mudahkah diingat gitu. Kalau tidak mudah diingat, orang gampang lupa atau terlalu ini gampang lupa, tidak mudah diingat, itu nanti aplikasi sulit untuk, digunakan lagi gitu. Orang kan lebih enak yang hafal, misalnya kayak sepertinya e-commerce, waktu transaksinya seperti apa, ada di kolom keberapa, tool-nya ada gimana. Nah, itu dijelaskan gitu ya. Nanti, bagaimana Anda meneliti hal tersebut. Misalnya tinggal klik profilnya saja atau gambar orangnya saja, kemudian muncul transaksi Anda, terus laporan-laporan apa saja yang pernah dibeli, laporan apa saja sedang ditransaksikan, laporan apa saja yang sedang, barang sedang diproses. Nah, ini merupakan salah satu, eee eee, tools, yang perlu gampang diingat, karena orang begitu mau ngingat lagi, tadi kemarin beli di mana ya? Di sini. Oh, di mana itu laporannya ya? Udah sampai di mana barangnya? Nah, itu, perlu diingat ya, perlu orang mengingatnya. Mudah nggak? Ada beberapa aplikasi, e-commerce itu susah untuk diingat di mana itu transaksinya yang tadi sudah dibeli gitu, ya, tidak mudah itu, ya. Jadi harus mudah diingat supaya transaksi itu gampang gampang digali kembali laporan-laporannya dan orang bisa langsung dapatkan itu informasi. Kalau Anda menaruhnya tempat tersembunyi yang sulit, nah orang akan sulit, males, itu laporannya susah banget gitu masuknya. Mau diingat-ingat juga di mana itu tempatnya. Nah, Anda harus taruh tempat yang tool-nya sempurna, di mana tempat itu sesuai untuk diingat dan gampang diingatnya sama orang yang penting gitu ya. Selanjutnya error. Nah, yang terakhir adalah error. Error adalah si aplikasi jika terjadi kesalahan, Anda bertransaksi ada salah atau ada ini memberikan informasi ya, ada bug atau tidak aplikasinya atau apa gitu, memberikan informasi jangan sampai tidak. Karena ini akan menjadi masalah. Contohnya misalkan Anda salah salah klik untuk membuat sebuah transaksi, ada error, ada kesalahan enggak? Apalagi transaksi itu berupa e-banking gitu atau fintech gitu. Nah, hati-hati dengan ini. Nah, ini harus dijelaskan gitu ya. Ada transaksi-transaksi atau ada waktu pemesanan Anda terjadi kekeliruan, ya dijelaskan. Nah, error ini menjelaskan kemungkinan terjadinya kesalahan ya yang dilakukan oleh user dan mudah user itu mengatasinya. Nah, user juga harus mudah mengatasinya ketika ada error. Bisa saja orang salah mengerti dengan maksud tools yang Anda bikin gitu. Nah, Anda harus menjelaskan ini toolnya salahnya di mana. Nah, itu ya, atau aplikasinya terjadi mendapatkan error report gitu lah. Nah, itu yang Anda jelaskan. Nah, bagaimana aplikasi itu membantu user untuk mendapatkan atau mengatasi kesalahan tadi. Selanjutnya ada satisfaction. Menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan web atau bentuk-bentuk aplikasi tersebut. Jadi Anda harus tahu aplikasi itu mudah digunakan atau tidak gitu ya. Nah, ini akan dijelaskan. Nah, hal-hal di sini di atas ya akan kita ukur pakai skala. Nah, saya cepat saja, ini skala Likert namanya. Skala Likert ini yang digunakan untuk mengukur. Tadi pertanyaan-pertanyaan ini harus dibangun berdasarkan ini ya, satisfaction. Nanti kita lihat bagaimana membangun sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang di kelompok orang tersebut perlu skala Likert ya, skala ukuran karena dijadikan angka kita coba hitung gitu ya. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu apa? Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan kepada user. Ya, usernya harus tahu. Dia ditanya untuk menilai si aplikasi tadi. Nah, dia penggunanya sudah menyenangkan atau belum itu aplikasi gitu ya. Nah, bagaimana nanti kita coba membuat instrumennya. Nah, instrumennya nih, instrumen penelitiannya. Ya, harus dibuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai sama isi dari variabel yang di atas tadi.
ya. Kemudian, nah yang disebut variabel penelitian itu yang tadi gitu ya. Ada satisfaction, ada error, ada mudah diingat, mudah dipelajari dan lain-lain. Nah itu. Nah, kemudian, skala Likert sendiri menurut studi guritnya adalah Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi orang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Kalau ini kan gejala sosial ya, kejadian. Nah, kalau kita mengukurnya bukan. Kita mengukurnya adalah bagaimana orang merasakan sistem aplikasi tersebut, software tersebut gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh seorang yang memiliki itu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah skala Likert merupakan salah satu psikometrik ya yang umum digunakan dalam kuesioner. Nah, ini yang harus dibuat kuesionernya. Kuesioner seperti apa yang harus dibuat? Nanti mari kita lihat slide berikutnya tentang Anda memasukkan sebuah kuesioner penilaian. Gimana menilainya? Nanti kita lihat ya. Nah, merupakan skala yang paling banyak digunakan untuk riset berupa survei. Nah, ini survei ya, survei. Bagaimana Anda membuat pertanyaan untuk bertanya aplikasi ini bagus nggak, e-commerce bagus nggak, web ini bagus nggak, atau sistem yang Anda bangun bagus nggak? Nah, sesuai dengan variabel-variabel yang sederhana tadi dulu ya. Sederhana tadi dulu, jangan yang terlalu sulit, tapi yang sederhana ya, dideskripsikan. Kemudian ya, penggunaan penelitian yang sering menggunakan skala ini sebagai penelitian menggunakan jenis penelitian survei deskriptif atau gambaran. Nah, ini deskriptif ya. Ini kita deskripsikan penilaiannya tersebut ya. Tersebut dideskripsikan. Oke. Nama skala ini diambil dari nama penciptanya, René Slinker, yang menerbitkan suatu laporan menjelaskan penggunaannya. Nah, ini tadinya juga untuk menjelaskan laporan. Nah, makanya kita juga harus menjelaskan nih, membuat laporan tentang si aplikasi tersebut ya. Nah, ini cocok buat sistem aplikasi kita. Nanti kita lihat lagi. Tapi yang penting adalah Anda membuat instrumennya dulu. Instrumen itu skala pengukuran, sama seperti Anda pegang sebuah ukuran penggaris. Nah, itu ukuran. Kalau penggarisnya bengkok, ukuran Anda bengkok. Nah, Anda menciptakan penggarisnya sekarang. Jadi hati-hati waktu menciptakan penggarisnya tadi. Penggaris yang Anda bikin ukurannya tepat tidak? Ya, sentimeter ya sentimeter, desimeter ya desimeter, meter ya meter gitu. Jangan digabung-gabung. Nah, ini yang orang sering salah gitu loh ya. Dalam mengukur, orang gabung-gabung akhirnya bengkok semua ukurannya. Nah, bagaimana mengukur suatu aplikasi? Nanti kita suatu instrumen, nah itu ada caranya. Instrumennya layak nggak sebenarnya itu dipakai sebagai ukuran. Kalau tidak layak dia ngomong gitu ceritanya, salah ukurannya, ada masalah di ukurannya. Nah ini yang harus digambarkan pada sebuah ukuran gitu ya. Ini kita coba bagaimana menilai sebuah ukuran itu layak nggak dipakai. Kalau tidak layak ganti lagi, hapus lagi gitu. Ya, nah ini. Oke, selanjutnya dari penelitian tersebut kita bisa lihat nih ya, menentukan tingkat persetujuan apa di dalam tujuannya tersebut. Nah, oke. Kita lanjut ke bagaimana Anda melihat ukuran tersebut secara utuh di Nielsen sekarang, di Nielsen ya. Di Nielsen tersebut. Oke. Nah, ukuran tersebut bisa dipakai secara seperti ini. Pertanyaan positif ya, skornya 1 misalkan ya. Tidak setuju sampai buruk sekali. Yang kedua, tidak baik atau kurang. Ketiga adalah netral atau cukup. Keempat adalah setuju, baik, ya sangat setuju, baik atau suka. Nah ini adalah ukuran-ukuran yang dipakai. Ada 5 skala, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Silahkan saja bisa dipakai itu ya. Kemudian skor 1 sangat tidak setuju, tidak, kurang baik, kurang netral, cukup. Nah ini ya. Jadi Anda harus bisa lihat ini. Ada pertanyaan yang positif. Pertanyaan yang positif itu juga dijawab hal yang sama, dan semua pertanyaannya mengandung hal nilai negatif atau hal nilai positif. Nah, ada 2 pertanyaan yang harus hati-hati dalam menjawab.
ini digunakan juga untuk memvalidasi sebuah penilaian supaya orang jangan menilainya baik 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 semua tapi tidak ada nilai buruknya. Nah, ini bisa dibuat supaya ukuran itu tepat. Yang baiknya ada sekian persen, yang buruknya ada sekian persen. Nah, nilai negatif ini sengaja diciptakan untuk melihat bahwa ukuran Anda tepat nggak sebetulnya. Jangan orang main isi saja tanpa melihat ukurannya itu tepat atau tidak. Selanjutnya adalah, nah, usability-nya sendiri adalah merupakan bagian dari disiplin ilmu, ya, yang Anda pelajari sekarang, human computer interaction, merupakan bidang ilmu yang berkembang tahun 70-an, udah lama nih. Tapi yang Nelson ini orangnya masih ada sampai sekarang, ya. Oke. Nah, usability sendiri adalah tingkat kualitas sistem yang dipelajari, gitu. Jadi usability itu tingkat kualitas sistem. Sistemnya seperti apa? Aplikasinya seperti apa? Nah, mudah nggak dipelajari? Nah, ini khusus untuk aplikasi komputer, ya, aplikasi komputer. Jadi penilaian kita gunakan untuk aplikasi komputer. Beda lagi sama bidang-bidang lain, ekonomi, ya, menilainya juga sama, bisa pakai model seperti ini, tapi dia lebih humanioris atau misalkan menilai efektivitas dengan cara yang lain. Misalkan kinerja seseorang itu bisa dinilai dari situ. Tapi kalau yang untuk komputer jelas, untuk sistem ini jelas bahwa kita menilai sebuah aplikasi. Orang apapun juga yang menggunakan aplikasi itu bisa menilai ini seperti apa, gitu ya. Nah, oke, kerangka pemikirannya hanya seperti ini, ya. Identifikasi masalah dari sebuah masalah yang mungkin terjadi, ya, mungkin aja sebuah aplikasi, ini sebuah aplikasi itu menurut Anda ini tidak baik. Nah, untuk diuji cobakan, nah, Anda harus sebar ke user pemakainya. Nah, diidentifikasilah masalahnya. Mungkin transaksi orang di situ kurang, ya. Kenapa sih masalahnya transaksinya kurang? Nah, ini dicobalah. Oh, ternyata pada saat pemesanan barang menunya kurang bagus gitu ya di e-commerce. Nah, itu harus diperbaiki. Nah, identifikasi masalah tujuannya untuk itu. Nah, pendekatan usability Nelson ke beberapa faktor tadi, ya. Apakah memang gampang diingat, apakah memori. Nah, bisa saja aplikasi itu di sektor memorability-nya susah, memang gampang dipelajari tapi susah untuk diingat sehingga orang suka malas jadi susah gitu. Ingat-ingat di mana laporannya ada atau bentuk laporannya seperti apa, di mana nyarinya lagi gitu. Nah, orang-orang jadi malas gitu ya. Nah, makanya ya bisa saja terjadi itu sehingga aplikasi tersebut sulit dipakai sama user, ya. Kemudian penyebaran kuesioner, nah ditentukanlah penyebaran kuesioner siapa, tentunya penggunanya. Jadi ingat penggunanya yang kita pakai. Kemudian dari pengguna itu gimana? Nah, kita ngumpulin datanya lagi. Nah, kita nanti akan pakai cara paperless lah, ya. Sekarang udah nggak pakai lagi menggunakan sumber kuesioner, nggak, kita paperless. Nanti kita coba mempelajarinya lagi. Analisis data. Nah, ini analisis datanya kita pakai apa nanti? Nah, ada namanya, saya di sini semua pakai dulu yang namanya benar nggak sih si instrumen itu bisa dipakai atau tidak, itu dulu. Dua itu namanya validitas dan reliabilitas, ya. Nanti kita coba itu ya di Nelson-nya sendiri kita coba. Nah, hasil analisanya apa? Nah, hasil analisanya adalah benar nggak sih si instrumen yang Anda buat bisa dipakai atau tidak. Kalau tidak, balik lagi, Anda harus membuat sebuah instrumen. Ingat, penggaris kalau bengkok nggak bisa dipakai buat garis atau tidak bisa dipakai ukuran. Nah, inilah ukuran ini yang akan kita gunakan nanti. Oke, kesimpulannya seperti itu. Nah, untuk slide yang pertama ini teorinya. Bagaimana slide keduanya kita sambung lagi dengan slide keduanya bagaimana menggunakan sebuah instrumen yang seperti ini. Baik, sampai sini dulu karena waktunya kurang. Nanti di slide kedua kita akan bicara atau pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana membuat sebuah instrumen, ya, dan bagaimana menyebarkannya sesuai dengan pokok-pokok di atas ini. Ya. Sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut dengan slide berikutnya.
Baik. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada grup Telegram ya yang sudah saya tentukan. Baik. Ya, selamat siang. Kita akan ketemu dengan slide yang kedua.